Enggak. Tangisku tiada berhenti menyesali yang pernah terjadi. Aku rasa yang ingin kembali lagi padamu. Anda telah mengikuti mutiara pagi berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Kembali dalam Mutiara Pagi Berjaringan, saudara. Tema menguatkan peran keluarga dalam pembentukan karakter. Mohon maaf jika tadi sempat terputus juga dengan uraian jawaban atas pertanyaan yang tadi sudah saya bacakan ya di 0815 kali 4200. Kita sapa dulu nih Pak Kiai ya. Halo Pak Kiai, sudah terhubung? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin ini agak berganti lainnya ya. Dan untuk pendengar, Anda bisa kirimkan ataupun sampaikan pertanyaannya di nomor 0251831245 pendengar. Baik, kali ini saya bacakan juga pesan dari Ibu Supriyati di Sindang Barang, Pak Kiai, yang bertanya kalau karakter anak-anak dalam keluarga itu tergantung orang tuanya. Ini bagaimana kalau kita sebagai orang tua merasa sudah benar mengajarkan kepada anak-anaknya, tapi sudah dewasa, anak pergaulannya di luar sana ke bawah-bawah nih yang kurang baik, apakah orang tuanya yang disalahkan katanya. Demikian dari Ibu Supriyati di Sindang Barang, Pak Kiai. Ya, baik, terima kasih Pak Arul. Ini Ibu Supriyati di Sindang Barang tentang bagaimana tentang orang tua yang merasa sudah benar, namun dalam faktanya anak-anak itu terbawa arus di luar ya. Nah, dalam hal ini memang betul ya sebuah istilah, kalau yang namanya buah itu ketika jatuh ya tidak jauh dari pohonnya ya, kecuali kalau terbawa arus maka akan jauh jatuhnya itu. Maka disinilah dalam hal ini orang yang mendidik anaknya dengan baik saja belum tentu anak itu menjadi baik, apalagi ketika orang tua tidak mendidiknya dengan pendidikan yang baik atau memberikan contoh keteladanan yang tidak baik. Nah, tentu ini yang sangat-sangat kita tidak mengharapkannya. Sehingga dalam hal ini filter lingkungan yang mungkin satu sisi kita tidak bisa mencegah karena sebuah keniscayaan seseorang itu ketika kita halangi, kita berikan benteng dari segi fisik, namun juga zaman sekarang untuk komunikasi tidak bisa dibatasi dengan fisik. Nah, seseorang yang mohon maaf saat melancarkan sebuah kejahatan itu sekarang sangat mudah, meskipun dia di dalam kamar, orang tuanya dia tidak kemana-mana, namun ternyata otaknya ada di situ. Nah, oleh karena itu menurut kami yang paling penting adalah bagaimana anak ini terus diajak komunikasi ya sesuai apa yang ia butuhkan sebenarnya, dan masukan nasihat itu tidak lepas dari keteladanan dan pembiasaan. Kita posisikan diri kita adalah tidak mengguruinya, namun kita memberikan masukan untuk kebaikannya.
Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian ya Ibu Supriyati di Sindang Barang. Demikian juga untuk pendengar kami baik di Bogor maupun di Bandung dan juga Cirebon. Kami ingatkan kembali nomornya adalah 08115 kali 4200 dan untuk line telepon di 0251 8312 saudara. Dan seperti halnya keluhan dari Ibu Supriyati dikeluhkan juga nih sama beberapa orang tua lainnya yang tentu menanyakan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua saat nilai-nilai karakter di rumah itu tidak lagi digubris anak nih Pak Kiai. Dan kita sih inginnya dekat membangun komunikasi dengan mereka, namun tentu kan ada ego gitu di antaranya. Nah, bagaimana membedakan juga antara pendekatan yang tegas dan juga pendekatan yang menghukum dalam mendidik anak Pak Kiai? Ya, baik. Disinilah peran penting orang tua dalam hal pembentukan karakter. Ada gaya pendidikan yang keras, ya, dan tentunya tegas itu tidak mesti harus keras. Dan seperti kelihatan lunak dalam cara bicara, dalam hal mendidik, tapi bisa jadi itu bisa masuk ke dalam putra-putri kita saat mereka merasa nyaman di dalam keluarganya, nyaman saat mendengarkan nasihat tersebut. Nah, zaman sekarang itu sangat mudah Bapak Ibu, bagaimana kita sebagai guru, sebagai pendidik, dan tentu dalam diri kita guru dan pendidik itu kita secara otomatis adalah sebagai guru dan pendidik karena kita adalah sebagai orang tua. Nah, sangat mudah dalam hal apa? Dalam hal mencari informasi. Ya, jangan sampai kita kalah oleh anak kita. Ya, saat kita bicara, anak kita bilang udah tahu Pak, udah tahu Bu, dan seterusnya. Ya, dan ini mereka nggak mau lagi mendengar kita karena yang kita sampaikan semuanya sudah mereka ketahui. Artinya informasi itu karena saking sangat mudahnya bagi mereka, lah itu mah sebulan yang lalu saya udah baca, sebulan yang lalu saya udah nonton gitu kan. Jadi mereka udah nggak butuh lagi dengan nasihat kita. Terus apa yang mereka butuhkan? Ya perhatian dan keteladanan. Itu perhatian yang mereka butuhkan itu. Perhatian. Jangan sampai casesos bicara-bicara nasihat-nasihat ya dari A sampai Z sementara kita sendiri tidak melakukannya atau yang mereka butuhkan sebenarnya bukan itu. Ya, tapi hal yang lain. Nah, apa kita ngobrol komunikasi dengan mereka sehingga kita arahkan kebutuhan itu untuk hal-hal yang positif. Maka tidak salah dalam Al-Quran itu kita mengetahui tipe anak itu ada yang penyejuk hati, lungguh gitu, dengarnya mereka di depan orang tua sopan. Wah, ini kan qurratu a'yun gitu kan, ya sebagai penyejuk hati. Bahkan ada juga dalam Al-Quran disinggung ya tipe anak itu ada yang sebagai musuh bahkan. Ya, dalam surat At-Taghabun misalnya ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Kita harus berhati-hati. Ya, kalau sudah musuh ya berarti kan tidak ada ketenangan bagi orang tua. Ya. Dan ini naudzubillahi min dzalik. Kita nggak bisa melaksanakannya sendiri kalau sudah kategori ini, harus melibatkan orang lain yang sangat dalam hal ini bisa didengar sekaligus membuat anak tersebut jerak untuk tidak melakukan kesalahan. Ada juga yang anak itu tipenya adalah sebagai fitnah atau ujian hidup dan juga ada sebagai perhiasan hidup. Nah, mudah-mudahan kita tergolong orang tua yang sabar dalam mendidik, sabar dalam memberikan keteladanan, dan sabar untuk mendengar keluhan mereka, keinginan mereka, ya karena zaman kita berbeda dengan zamannya, kita didik mereka dengan zamannya. Wallahu a'lam. Baik.
terima kasih untuk penanya lainnya juga yang sudah bergabung bersama kami. Namun tersisa 5 menit ke depan ya untuk sesi interaktif ini, dan semoga cukup waktu juga nih untuk membacakan keseluruhan pesannya. Berikutnya dari Bapak Ahmad Yani di Yasmin ya. Saya bacakan, peran keluarga dalam membentuk karakter sangatlah penting, terutama orang tua kepada anak wajib memberi contoh yang baik untuk ditiru. Bagaimana kalau ada orang tua yang membiarkan anak bersikap semaunya tanpa diarahkan ke hal yang positif, Pak Kiai? Karena masih banyak juga orang tua yang acuh, yang cuek terhadap perilaku anak, malah terkesan membiarkan terbawa arus zaman begitu. Syukuran atas jawabannya, kata ini dari Pak Ahmad Yani di Yasmin. Pak Kiai, saya mungkin bacakan keseluruhan dulu, nanti mungkin bisa langsung satu waktu dijawab dari ketiga penanya terakhir nih di sesi interaktif ini. Setelah Pak Ahmad Yani di maaf, yang tadi Bapak Abdul Muhyi di Curug Mekar, kemudian Pak Ahmad Yani di Yasmin menanyakan makna sesungguhnya ayat ku anfusakum wa ahlikum naro gitu. Ada Pak Adun di Curug Mekar kali ini yang bertanya bagaimana cara menghadapi istri dan anak yang suka melawan kalau dikasih tahu. Bagaimana cara membentuk karakter dalam Islam dari yang kurang bagus menjadi lebih baik, apa yang harus dilakukan sebagai kepala keluarga, katanya. Pak Kiai, kami persilakan mungkin dari Pak Abdul Muhyi dulu di Curug Mekar, orang tua yang acuh, yang cuek terhadap perilaku anak begitu. Ya, terima kasih Bapak Abdul Muhyi di Curug Mekar, Bogor. Ya, ini kaitan dengan orang tua yang kurang peduli terhadap pembentukan karakter anaknya saat anaknya terbawa arus, saat anaknya melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan sebagai orang tua. Nah, hal ini tentu kalau kita melihat atau mendengar tadi yang penanya pertama, ya ada Pak Endi tentang mengistilahkan orang tua yang durhaka, ya. Nah, itu bisa tanda kutip masuk di dalam kategori ini, atau orang tua yang zalim, dalam hal ini orang tua yang acuh. Kenapa? Karena ini adalah kewajiban bagi orang tua. Kalaupun sudah dinasehati, sudah diberikan pendidikan yang baik, tapi ternyata hasilnya masih kurang memuaskan atau hasilnya itu bertolak belakang, itu sudah bukan hal lain lagi. Tapi kalau cuek, tidak memikirkan sama sekali hal-hal yang terbaik untuk anaknya, ya maka ini kategorinya zalim dan durhaka. Ya, artinya orang tua ini orang tua yang berdosa. Ya, dan anak nanti bisa menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala atau menuntut orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya kenapa saya dimasukkan ke neraka ya Allah? Ya, sementara saya punya orang tua saya ke masjid, namun saya tidak pernah dididik untuk ke masjid, sehingga saya dalam hal ini mengadukan orang tua saya. Maka orang tuanya pun yang tadinya dia mendapatkan pahala, bisa jadi karena keberatan anaknya, maka orang tuanya mendapatkan dosa. Wallahu a'lam. Yang kedua adalah, baik Pak Kiai, mohon untuk dirangkum saja karena kita menyisakan hanya 2 menit saja Pak Kiai. baik. Yang kedua adalah tafsirku anfusakum wa ahlikum naro dari Pak Ahmad Yani. Itu adalah kita harus mengoreksi diri sendiri dulu, baru kemudian kepada keluarga kita dan orang lain. Ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana saat istri dan anak kita itu dinasihati namun ternyata mereka tidak mendengar, maka disinilah yang paling penting kita menasihatinya, memberikan teladan yang baik. Adapun hidayah kita pasrahkan kepada Allah, kita mohon kepada Allah, semoga Allah melunakkan hatinya dan mengelompokkan orang-orang yang kita cintai
ke dalam orang-orang yang mendengar nasihat yang baik dan melaksanakannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tampaknya sudah seluruhnya saya bacakan. Atensi berupa pertanyaan untuk sesi interaktif kami di Mutiara Pagi Berjaringan kali ini. Dan tentu kami aturkan terima kasih kepada seluruh pendengar dan tentu saja kepada narasumber kami, Bapak Kiai Haji Mahfud Hidayat, yang tentu telah memberikan ilmu pembahasan terkait tentang tema kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan juga bisa menjadi pengingat dan juga penguat bagi setiap keluarga Indonesia, karena dari keluarga lahir pribadi tangguh yang membawa perubahan untuk negeri. Pak Kiai, hatur nuhun pisan Pak Kiai sudah bersama Sami-sami. kami di Mutiara Pagi Berjaringan kali ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, tampaknya usai sudah kebersamaan kita di Mutiara Pagi Berjaringan bersama RRI Bandung, Bogor, serta Cirebon. Dan menutup rangkaian segmen pembuka kita di Bogor pagi ini, saya Nasrul Alwi pamit undur diri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.